Om Swastiastu. Halo, selamat pagi calon peserta didik baru. Selamat datang di SMP Negeri 1 Sungai Loban ini. Perkenalkan, nama Bapak ya, I Gusti Ngurah Sudita ya. Nah, I Gusti Ngurah Sudita. Mungkin kalian sudah mengenal ini ya. Nama Bapak, ada juga yang belum karena sering bertemu atau di desa ya. Nah, Bapak adalah guru di SMP Negeri 1 Sungai Loban ini sebagai guru agama Hindu yang akan mengajar calon-calon peserta didik baru ini nanti di kelas 7. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan membawakan materi tentang penguatan spiritual pendidikan agama Hindu. Ya. Nah, adapun materi yang akan Bapak sampaikan, yakni manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Tentu kalian sudah pernah mendengar istilah ini sebagai awal dasar pelaksanaan penguatan agama Hindu. Nah, kalian harus mengetahui apa itu manusia yang kita ini sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, makhluk individu maksudnya secara pribadi sebagai manusia yang beragama hendaknya mampu melatih diri kita sendiri untuk disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dalam kehidupan keluarga, sebagai seorang putra maupun putri, hendaknya membiasakan diri disiplin tanpa disuruh orang tua melakukan semua yang menjadi tugas dan kewajiban sebagai seorang anak. Secara mandiri, misalnya membersihkan lingkungan tempat tinggal kalian ya, membersihkan rumah, membantu orang tua, dan melaksanakan kewajiban keagamaan, itu melakukan ibadah, puja trisandia tanpa disuruh, tanpa paksaan. Itu adalah atas dorongan hati nurani kita, atas inisiatif kita. Nah, itulah secara mandiri kita mendisiplinkan diri, menyadarkan diri apa yang menjadi kewajiban kita tanpa dipaksa oleh orang lain ataupun orang tua kita. Nah, itu maksud daripada makhluk individu, bahwa kita itu bersifat mandiri dalam menentukan segala suatu kehidupan yang menjadi pribadi kita dalam sehari-hari. Nah, kemudian sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa mementingkan diri sendiri atau mau tidak mau harus menjadi prioritas atau harus menang sendiri. Tidak bisa. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya kita belajar mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kita harus belajar mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena dalam ruang lingkup organisasi sosial dalam masyarakat itu yang berada di atas itu pemimpin. Kita harus belajar untuk dipimpin. Kita dipimpin oleh orang lain. Nah, kalau makhluk individu tadi, kita belajar memimpin diri kita sendiri. Nah, sekarang kalau sebagai makhluk sosial, kita dipimpin oleh orang lain, belajarlah untuk mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan pemimpin. Sebagai contoh, kita melakukan persembahyangan bersama di pura dalam rangka hari raya tertentu, misalnya hari raya Galungan, Kuningan, dan sebagainya. Nah, kita harus belajar untuk mengikuti arahan pemimpin. Siapa memimpin dari pelaksanaan persembahyangan misalnya? Pendeta
atau juru mangku. Nah itu kita harus mengikuti, jangan mendahului kalau puja Trisandia. Wah, sering Bapak perhatikan di desa, ya, khususnya di Wanasari, itu Bapak dengar ada anak-anak SD itu yang mendahului pemimpin. Ya, gitu ya. Tidak boleh sekarang, mulai sekarang kalau sudah masuki SMP Negeri 1 Sungai Loban, kalian sudah menginjak remaja, hendaknya belajar untuk mematuhi aturan. Karena kita dipimpin, ya. Bukan kita yang memimpin, tapi kita dipimpin oleh juru mangku dalam melaksanakan persembahyangan. Kita harus mengikuti, ya. Diikuti apa yang disampaikan. Misalnya puja Trisandia, ya ikuti bersama-sama. Jangan mendahului. Karena itu melanggar aturan, ya, bersosialisasi. Nah itu artinya kita makhluk sosial itu tidak bisa lepas dari kebersamaan dengan orang lain, saling menolong-menolong, ya. Nah itu sebagai makhluk sosial yang harus kalian pahami. Nah kita sebagai makhluk, kita sebagai umat beragama, hendaknya sadar dan tahu bahwa kita ini adalah sebagai dharma agama dan dharma negara. Kita beragama memenuhi kewajiban kita sebagai dharma agama. Dharma agama ini memiliki arti yang sangat luas. Ya, dharma itu sendiri memiliki arti yang sangat luas. Yakni dharma itu diartikan sebagai kebenaran tertinggi dalam ajaran agama Hindu. Ya. Dharma juga sebagai kewajiban, pedoman, tuntunan hidup, dan juga berarti agama. Dharma itu juga berarti agama. Ya. Sehingga dulu istilah agama Hindu disebut Hindu Dharma. Karena agama Hindu dengan Dharma itu sama, agama artinya. Jadi kalau agama Hindu, kalau Hindu Dharma berarti agama Hindu, sama agama Hindu Dharma kan? Berarti agama Hindu agama gitu jadinya. Karena memiliki arti yang luas Dharma itu, sehingga sekarang disebut dengan istilah agama Hindu itu saja. Karena kalau disebut agama Hindu Dharma berarti dia akan memiliki arti agama yang double, ya, artinya agama juga. Nah itu ya. Nah jadi kewajiban kita sebagai umat beragama bagaimana? Hendaknya kita harus tahu bahwa kita itu adalah makhluk yang beragama, meyakini dengan Tuhan. Satu-satu hal yang perlu kita sadari adalah kita harus yakin. Karena dalam ajaran agama Hindu, kita memiliki suatu keyakinan yang disebut dengan serada. Nah, dalam agama Hindu itu ada 5 serada keyakinan yang disebut dengan panca serada. Ya. Tentu kalian di SD sudah mempelajari itu panca serada. Panca artinya 5 dan serada artinya keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan yang harus kita percayai. Panca 5 dan serada keyakinan. Nah, kelima serada itu adalah yang pertama Brahman. Ya, Brahman, percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Kita yang meyakini bahwa Tuhan ada yang pertama. Angka 1 yang pertama itu adalah ketuhanan. Kita mempercayai kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Atman. Atman itulah jiwa yang memberi hidup pada badan kita ini. Ya. Dengan hidupnya badan kita ini adalah karena jiwa itu memasuki badan kita. Sehingga disebut dengan roh. Ya. Kita mempercayai itu. Kalau tanpa jiwa kita tidak akan bisa hidup. Jiwa itu bersumber dari Tuhan. Itu percikan kecil dari ide Sang Hyang Widi. Yang ketiga adalah karma bala.
bahwa semua sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, dalam kehidupan kita ini, semua bermula dari karma. Apapun yang menimpa diri kita, kemalangan, kesenangan, atau penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kalian, kehidupan kita semua, itu semua adalah bermula karena karma kita yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Kalau karma kita baik, maka kesenangan, kebahagiaan yang kita akan peroleh dalam kehidupan ini. Tapi kalau karma kita buruk atau asubha karma tidak baik, maka penderitaan, masalah yang akan menimpa diri kita. Nah, kemudian yang keempat adalah karma pala, yakni bahwa manusia itu kalau belum mencapai moksa yang menjadi tujuan agama Hindu, dia akan mengalami kelahiran kembali atau reinkarnasi. Kelahiran kembali yang kita alami karena kita belum mencapai Tuhan, belum mencapai ide Sang Hyang Widi. Ya. Karena itulah kita tetap mengalami kelahiran kembali sebelum sampai. Nah, jadi hubungannya dengan karma pala. Kalau perbuatan kita masih terikat dengan duniawi, masih terikat dengan baik buruknya perbuatan itu, maka kita akan menikmati hasil itu, lahirlah kita kembali ke dunia ini. Nah, yang kelima adalah moksa. Moksa itulah kelepasan atau kebebasan jiwa kita bersatu dengan Tuhan dalam agama Hindu. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut pada Dharma Negara. Dharma Negara adalah kewajiban kita akan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita sebagai abdi negara, kita sebagai warga masyarakat, hendaknya menghormati, hendaknya mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menghadapi bencana global, atau istilahnya dalam sekarang ini adalah penyakit yang disebut dengan virus COVID-19 ini, kan pemerintah telah menyarankan kepada kita untuk yang namanya social distancing, ya, physical distancing. Nah, itu semua adalah aturan-aturan dalam bermasyarakat. Bagaimana kita bersosialisasi, menjaga jarak, ya, bagaimana kita harus mencuci tangan sebelum masuk. Nah, ini nanti diterapkan yang namanya aturan new normal. Kalau kita nanti tatap muka dalam pembelajaran, maka diterapkan namanya new normal. Membiasakan diri cuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya, memakai masker supaya kita menghindari kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan seperti terjadinya penularan virus corona itu. Nah, itu merupakan dharma negara, bakti kita, bagaimana kita mendisiplinkan bersama-sama sebagai warga negara, mematuhi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru, ya, menghormati pemimpin-pemimpin kita. Kemudian bagaimana kita biasa mendisiplinkan diri, ya, tidak terlibat dalam pergaulan-pergaulan bebas, ya, seperti minum-minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Itu adalah suatu hal yang bagus untuk sebagai dharma negara, ya. Karena dalam agama pun menyatakan demikian. Kalau kita melakukan perbuatan yang merusak diri kita, misalnya minum-minuman keras, nah itu akan merusak juga, menyebabkan terjadinya kekacauan. Bisa kita sering melakukan kejahatan-kejahatan, ya, seperti demo, ya, mabuk-mabukan, minum-minum keras di jalan, kebut-kebutan dan sebagainya. Itu tidak bagus dalam sebagai generasi muda yang
milenial sekarang ini. Nah, kita harus belajar sebagai anak-anak. Bapak hendaknya belajar untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Baik, untuk pertemuan Bapak tentang materi penguatan pendidikan agama Hindu, Bapak cukupkan demikian sampai sini ya. Dan Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.